Iya betul ya, ada laporannya di Polda Metro Jaya terkait hal ini ya, kaitannya dengan penipuan. Laporannya kurang lebih ada 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu ya, kaitannya penipuan. Ya tentu nanti akan dipelajari ya, data-data lengkap ya, alat bukti lengkap nanti akan diagendakan ya. Ya pokoknya tunggu beberapa hari lagi atau weekend ini, pokoknya gue belum bisa ngomong soal proses hukumnya karena gue pasti akan ngomong dalam waktu 1-2 hari ini. Tunggu aja besok atau lusa gue akan ke sana kok. Akan ke sana lagi. Udah nanti gue tinggal datang lagi untuk menanyakan kembali kok. Saya selama saya jadi di dunia entertainment saya belum pernah ngelapor polisi. Adapun waktu soal netizen yang ngurusin dulu pengacara saya, terus saya juga ibaratnya mendapat somasi juga sebagai pribadi belum pernah. Kalau dulu di acara yang pagi-pagi happy, saya disomasi kan bukan saya, acara saya. Saya pernah dulu dipanggil polisi jadi saksi juga sebagai acara saya. Kalau pribadi saya nggak ngerti bahasa apa LP, SPKT. Gitu. Spokat, saya tahu SPKT spokat karena si Mbak itu pernah bilang gue SPKT ya gitu. Sampai sekarang gue nggak tahu SPKT. Gue tanya tim gue juga SPKT apa nggak ngejawab. Apa pelayanan terpadu malah katanya Pak ya. Coba kasih tahu dong SPKT itu apa sih? Jadi kayak membuat laporan gitu bang. Iya. SPKT kita ya. Iya. Kalau misalkan abang mau lapor nih kemarin 4 hari lalu. Iya. Itu namanya SPKT. Iya. Oh itu namanya SPKT. Iya. Udah nanti deh gue tanya pengacara gue dulu, gue nggak tahu apa. Iyalah karena gini. Kalau orang bilang kasihan lah Uya gitu. Justru kalau gue kasihan sama dia, yang gue lakukan ini adalah sebagai bentuk perhatian gue sama dia. Supaya ada efek jerah. Karena ternyata kan korbannya justru banyak banget. Banyak loh, bukan 1-2, banyak banget. Dari orang yang juga pas-pasan uangnya juga ada. Sampai orang yang kaya raya juga ada. Ya kan? Jadi intinya kalau nggak dikasih efek jerah, lo nggak akan sadar. Ini buat kebaikan lo juga. Kalau nanti akhirnya lo masuk penjara, mudah-mudahan lo insaf. Sehingga nanti lo keluar dari penjara, lo bisa mempertanggungjawabkan perbuatan lo, sehingga lo nggak sampai tua jadi penipu terus. Kan banyak di YouTube gue, di podcast gue kan korban-korban yang ternyata juga adalah korban dari Mbak ini. Dan itu juga bukan gue yang nyari, mereka yang datang ke gue kok. Mereka yang akhirnya mereka punya kekuatan untuk melaporkan. Ternyata semua hampir sama, modusnya sama. Mereka digertak, diancam, dibuat capek, dibuat lelah. Karena gini, ini kita bicara secara umum ya, penipu secara umum itu adalah dia mampu memainkan psikologis korbannya. Awalnya dengan bujuk rayu, lo bujuk, lo manis, udah dapat duitnya, terus lo udah nipu, pas saat dikejar, lo yang lebih galak. Nah, ada cara-caranya nih. Cara-caranya adalah ngegertak, ngancem supaya korbannya takut. Akhirnya udah deh, ikhlas. Atau dibuat capek. Ini Mbak ini memainkan semuanya nih. Dibuat capek adalah ya nanti ditransfer sama ini gue, sama cowok gue, sama kakak gue, terus-terusan. Oh iya nanti gue mau ke ATM, gue lagi sakit. Terus-terusan berhari-hari supaya mengulur-ulur waktu, supaya tidak ngelapor, tapi akhirnya capek. Dan pinternya dia adalah dia kebanyakan mayoritas ada yang MM-an juga ya, tapi rata-rata yang kena tuh puluhan juta sampai 100 juta lebih. Kenapa? Supaya dia membuat orang yang ditipu angka segitu itu akhirnya nyerah. Karena gini, kalau gue laporin, kalau gue ramein, effortnya akan bisa jadi kerugian gue 2 kali lipat. Jadi orang mendingan nyerah. Jadi dia pinter nih. Tapi kalau buat gue, sekarang kenapa gue mesti repot-repot begini? Gue udah kehilangan duit segitu. Ini kan butuh effort buat gue. Butuh tenaga, waktu, biaya. Ya gue nggak apa-apa deh. Yang penting ada efek jerak supaya orang-orang lain tidak tertipu lagi. Jadi gue justru demi melindungi orang-orang lain atau calon-calon korban lain yang jadi ada pembelajaran di sini. Gue kekeluargaan banget awalnya. Gue nggak ngomong di mana-mana sampai akhirnya beberapa hari dia mulai gancam gue, gertak gue, dia bentak gue di telepon. Dan itu udah balik lagi ke masalah harga diri gue. Kalau emang dia sakit, kita doakan cepat sembuh lah. Cepat sembuh agar yang bersangkutan bisa segera sembuh dan menyelesaikan tanggung jawabnya di mata hukum. Dan juga menyelesaikan urusan-urusannya dengan orang-orang lain yang masih berurusan sama dia. Jadi cepat sehat, harus doain sehat dong. Kalau total kerugian yang dialami ini seperti apa nih? Ya pokoknya kan sekarang kan ibaratnya kan yang digaung-gaungkan adalah sama pengacaranya adalah Uya cuma 65 juta aja. Ingat, ini bukan pinjam-meminjam. Dia nggak minjem duit sama gue, tapi dia menjual mobil fiktif. Mobil yang ternyata bukan punya dia. Dan gue udah DP senilai 100 juta. Ya, jangan diputar balikan, ini jadi pinjam-meminjam dan jadi 65 juta. Dan katanya emang dia udah transfer saya 10 dan 25, tapi saya masih menyatakan saya tidak mau menerima itu.
Karena saya tidak minta dicicil, dari awal pun saya nggak minta dia nyicil. Saya minta dia bayar 100 juta. Berarti bisa Iya. belum ganti. Kalau keluarganya Preskon sih menurut gue ya tugas dari keluarga emang harus memberikan keterangan dan keluarga tuh harus melindungi keluarganya, anggota keluarganya. Tapi ya ibaratnya jangan lupa kalau saya juga punya keluarga yang berlaku salah, saya emang harus mendampingi dia. Saya bukan membela dia melakukan kesalahan jadi dibenarkan, tidak boleh. Tapi kan bisa dibilang kan Dari awal kan gue udah bilang sama dia, ini lo bayar gua pada saat itu, masalah beres, lo udah nipu. Dia udah mengakui juga kalau dia bohong, dan dia udah mengakui juga kalau itu bukan mobil dia. Gue udah rekaman suaranya, tapi gue nggak bisa publish di sini. Dan gue udah bilang, lo selesaiin ke gua, masalah ini selesai. Dari kan gue dari awal-awal nggak pernah statement kan di mana-mana. Gue mulai statement keluar di sosmed setelah dia mulai mengancam gue, menggertak gue dan lain sebagainya. Dan dia mulai membeberkan cerita palsu yang dibilangnya katanya gue yang meng-cancel jual beli mobilnya. Nah, itulah gue mulai ngomong. Tapi kalau awal Itu kan waktu lebaran kemarin ya. Waktu lebaran tiba-tiba dia bilang butuh mobil apa enggak, gue bilang enggak. Dia mohon dia mohon lah pokoknya. Untuk rumah sakit, tiba-tiba berubah lagi untuk bayar klinik segala macam, sampai ngasih emoticon nangis. Ya gue kasihan. Akhirnya gue bilang, biasanya gue kan nggak pernah beli mobil tanpa lihat dulu. Gue bilang, mana lihat dulu, dia nggak bisa. Tapi gue butuh duitnya. Akhirnya gue bilang, yakin nggak bekas banjir, bekas nabrak ya, 10.000% dijamin. Kalau nggak viralin aja, dia bilang gitu katanya. Ternyata gue transfer, mobilnya nggak kunjung datang, malam-malam akhirnya datang cuma satu, dan ternyata juga itu bukan mobil dia, mobil orang, yang orang juga kaget. Orang itu taunya datang ke rumah sakit itu, dipikir yang mau beli mobil si mbak itu, katanya. Ternyata kok gue, akhirnya dia ngomong terus terang nih, dan orang itu juga tidak nerima duit apa-apa dari si mbak ini. Oh nggak apa-apa, somasi aja. Saya kan nggak pernah, ini somasi atas dasar apa sih? katanya menyayangkan, katanya Bang Dia itu belakangan ini kadang Uji Pulau Dewa kan ada di konten abang. Sekarang gini lah, ibaratnya gini, saya ini bukan Deddy Corbuzier yang ibaratnya mengundang orang untuk bercerita. Saya kan ini bercerita atas nama korban juga. Iya kan? Saya berbicara sebagai korban. Kalaupun saya undang nanti gitu kan, saya nggak akan undang pengacaranya dulu dong. Undang aja si mbaknya dulu datang ke gua. Ya kalau emang lu nggak merasa bersalah, ya ngomong di gua dong. Bener kan? Silakan aja. Ibaratnya jangan sampai justru nanti malah lu ditertawain orang gitu. Ada hal seperti Iyalah. Masyarakat Indonesia udah pada pinter kok. Jadi gue juga jangan sampai kita mengeluarkan statement-statement atau tindakan-tindakan yang akhirnya membuat kita jadi terasa bodoh sendiri. Jadi kita kayak badut, janganlah. Kalau gue prinsip gue gitu. Udahlah, gue tiap hari Raffi telepon-teleponan sama gue. Tapi kan gue nggak bisa ngomong di sini, yang berhak ngomong Raffi sendiri. Iya. Enggak lah, pokoknya gue sama Raffi koordinasi kok. Lawyer kita satu. Nah. Jadi baru Mas Uya dulu yang lapor, nanti Raffi selanjutnya kita belum tahu ya. Pokoknya tenang aja deh. Enggak kan, kalau itu kan cewek itu kan yang dulu terakhir di podcast saya, si Mbak ini cerita kalau dia menuduh perempuan ini adalah selingkuhan suaminya. Dia menjelek-jelekan perempuan ini. Terus pas sebelum podcast saya juga perempuan dikata-katain dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Nah, habis itu saya juga kan orangnya ibaratnya dia cerita belum tentu saya percaya sama dia dong. Apalagi setelah sekarang saya ditipu. Ya udah, ternyata wanita ini justru menghubungi saya untuk bilang saya mau mengklarifikasi. Ya udah, itu mau klarifikasi aja. Bahwa dia bilang tidak ada hubungan apa-apa dengan suaminya Mbak itu. Tapi emang pernah suaminya datang ke apartemennya dia. Dan dia cuma cerita dikata-katain, ibu dan nenek dikata-katain juga, diancam-ancam dan lain sebagainya. Udah gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.